Dan pemirsa, bagaimana kondisi saat ini di jalur Gaza, Palestina? Kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia di Palestina, Hussein. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Hussein. Selamat sore waktu Gaza. Baik, Mas Hussein, audio Anda boleh agak sedikit lebih kencang, agak kurang jelas, mohon maaf. Selamat sore waktu Gaza, Palestina, Mbak Anissa. Baik, Mas Hussein, saat ini Anda berarti berada di Gaza? Ya, saya berada di jalur Gaza bagian utara, tepatnya di sebuah kota namanya Betahia, kota perbatasan yang tidak jauh dari perbatasan dengan wilayah dari Israel. Berarti posisi Anda sekarang termasuk di garis depan ya, Mas Hussein ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa diceritakan seperti apa kondisinya, seberapa sering Anda mendengar suara roket dan juga tembakan? Detik ini ketika kita berbincang-bincang ini saya mendengar suara dentuman dari berbagai penjuru, terkadang menggoncangkan bangunan tempat saya berada. Bahkan 2 hari yang lalu ketika kami teman-teman WNI sedang duduk di depan Wisma Indonesia, sebuah roket tepat di depan kami 2 atau 3 meter jaraknya menghantam sebuah mobil milik relawan Indonesia yang ada di Gaza, dan saat itu serangan tersebut membunuh salah satu staf lokal Gaza yang bekerja untuk Wisma Indonesia dan melukai beberapa lainnya. Artinya memang kami saat ini tepatnya sedang berada di Wisma Indonesia, Wisma Dr. Zoso Rizal, jurnalis yang berada di dalam komplek Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit yang dibangun dari dana masyarakat Indonesia tahun 2011. Baik, Mas Hussein, berarti Anda juga menjadi saksi mata ketika Rumah Sakit Indonesia terkena roket dari Israel? Ya, betul sekali. Dan bahkan saya juga mendokumentasikan dengan smartphone, dan itu viral digunakan oleh banyak televisi Indonesia. Ya, momen ketika mobil tersebut terbakar itu saya yang memvideokan. Satu rekan Anda meninggal dunia di sana ya, Mas Hussein ya? Kan tapi dari orang lokal, dia seorang orang tua usia 63 tahun, namanya Husni Salihah, dan dia sudah 12 tahun menjadi jaga Masjid Indonesia. Baik, Mas Hussein, kami mendapatkan informasi bahwa semua akses menuju Gaza saat ini ditutup, termasuk BBM. Bagaimana kondisi bahan makanan dan juga bantuan medis di sana? Ya, memang kalau bicara tentang krisis logistik, krisis bahan bakar ini sudah terjadi sejak 17 tahun terakhir, sejak 2006 di mana Gaza diblokade, dan adanya agresi militer dalam 3 tahun ini semakin memperparah kondisi, di mana listrik di Gaza yang memang sudah minim. Sebelum adanya agresi ini kita hidup hanya dengan 8 jam listrik per hari, dan ketika agresi terjadi dan pasokan bahan bakar ditutup, berubah menjadi 4 jam per hari. Itu pun tidak akan berlangsung lama kalau tidak dibuka. Kalau perbatasan untuk suplai logistik itu tetap ditutup, kemungkinan kita akan mati total. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh pihak pemerintah Palestina bahwa persediaan listrik ini sudah berkurang 50%. Nah, sementara persediaan air, bukan 50%, 80%. Bahan bakar di Gaza sudah berkurang 80% persediaannya, sementara air sendiri, air bersih sudah 50% berkurang karena memang pasokan air juga ditutup. Belum lagi kita bicara logistik yang juga tidak bisa tembus ke Gaza akibat blokade yang semakin diperketat oleh penjajah Israel. Artinya kondisi kita sangat kritis saat ini. Belum lagi kita bicara tentang bombardir yang terus dilakukan sampai detik ini. Saya masih jelas mendengar adanya suara-suara dentuman dari jet-jet tempur Israel yang menyasar rumah-rumah warga sipil dan terus menghasilkan korban jiwa dan korban luka. Mas Hussein, ada berapa warga negara Indonesia yang bersama Anda di Wisma Indonesia, dan secara keseluruhan ada berapa WNI yang ada di Gaza Strip? Secara keseluruhan ini ada sekitar 5 orang dewasa dan orang anak-anak. Jadi total 10 WNI yang ada di Gaza. Namun yang sedang bersama saya di Wisma ini hanya 3 orang, jadi berempat dengan saya.
Sudah ada perintah evakuasi dari KBRI? Sudah ada himbauan dari pihak KBRI untuk evakuasi. Kan kita masih melihat juga ini kondisi karena memang tidak mudah juga perjalanan dari tempat kami ke cukup jauh, dan kita juga harus memutar otak. Kalau kita menggunakan kendaraan sipil itu bisa ditarget juga, bahkan kalau kita menggunakan kendaraan ambulan untuk mengangkut kita ke perbatasan tetap ditarget, karena kita lihat dalam 3 hari terakhir ini pihak Israel sudah mentarget 3 mobil ambulan milik warga Palestina yang sedang mengangkut evakuasi kita, dan itu jelas usaha pelanggaran terhadap undang-undang internasional yang selama ini berlaku. Baik, terima kasih banyak Mas Hussein, semoga Anda selalu aman dan juga sehat, termasuk warga negara Indonesia yang saat ini berada di jalur Gaza. Terima kasih banyak Mas Hussein, sehat selalu.